Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau selamat malam buat teman-teman semua. Dan berdasarkan video sebelumnya, aku akan bahas tentang KSN. Yang mana sebelumnya nama KSN itu bernama OSN men, atau Olimpiade Sains Nasional, dan sekarang ternyata istilahnya udah berubah, yakni jadi KSN, Kompetisi Sains Nasional. Untuk pembahasan KSN kali ini, sesuai dengan request sebelumnya, dan aku akan membaginya per satu video itu satu bab gitu. Misalkan ada soal tentang kebutuhan ataupun keinginan masalah pokok ekonomi, gue akan bagi jadi satu video doang, jadi biar nggak kecampur-campur gitu loh. Itu ya, materi kali ini adalah tentang kebutuhan atau masalah pokok ekonomi. Nah, di situ aku akan tampilin soalnya sekarang. Plong. Nah, berdasarkan soal nomor 1 ini nih, di situ ada keterangan Fitri adalah seorang peserta didik kelas 10 IPS yang tinggal di sekitar sekolah. Ia memiliki beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi, antara lain di situ ada buku mapel ekonomi kelas 10 seharga 55.000, membeli seragam sekolah abu-abu seharga 95.000, memperbaiki handphone diperkirakan butuh 75, membeli tas baru seharga 85k. Tas lama sebenarnya masih layak pakai. Nah, cara memenuhi kebutuhan Fitri ya, apabila ia memiliki dana sebesar Rp150.000 nih gitu loh, dia mau gunakan buat apa? Oke, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman harus tahu dan bisa membedakan mana yang merupakan kebutuhan dan keinginan. Maka untuk jawab nomor 1, jawabannya adalah dia harus beli buku pelajaran ekonomi dan seragam sekolah abu-abu dan putih. Nah, untuk jawab nomor 1 ya, kita sekali lagi kita harus tahu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau misalkan dikategorikan itu kebutuhan dan keinginan, kebutuhan itu benar-benar barang-barang yang kita butuhin atau seperti barang-barang primer. Nah, ke barang-barang primer sebagai pelajar, seorang pelajar pada saat ini adalah yakni seragam, itu pasti yang utama, dan kemudian bukunya. Handphone emang butuh gitu kan, tapi nggak sebutuh seragam maupun buku mata kuliah, buku mata pelajaran. So, jawabannya adalah yang A. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2 nih gitu loh. Ini soalnya gue tampilin lagi ya. Nah, daerah Jepara terkenal sebagai daerah penghasil ukiran berbagai perlengkapan rumah tangga, bahkan sudah menembus pasar internasional. Di sisi lain, menghasilkan banyak limbah kayu dari kegiatan tersebut. Pak Joko memanfaatkan limbah tersebut sebagai bahan pembuatan kerajinan replika. Kegiatan yang dilakukan oleh Pak Joko merupakan pemecahan masalah pokok ekonomi modern adalah titik. Oke guys, jadi jangan di skip, nanti di akhir video gue kasih tips ya untuk menjawab materi dari tiap babnya gitu. Misalkan ini adalah kebutuhan dan keinginan dan masalah pokok ekonomi. Di akhir video aku kasih tipsnya bagaimana cara menjawabnya. So, don't skip this video. Just enjoy. Nah, untuk yang nomor 2 di sini, di situ jawabannya adalah barang apa yang akan diproduksi. Jelas ya. Karena apa? Karena sebelumnya limbah pabrik di situ itu kan ada limbah pabrik nih, nggak kemanfaatkan, tidak termanfaatkan, terbiarkan gitu doang. Nah, ketika limbah pabrik itu dibiarkan gitu aja, si siapa nih, Pak Joko, dia punya alternatif mau diapain itu barang gitu, limbah itu mau diapain. Nah, jadilah sebuah kerajinan replika. So, dia sudah memecahkan suatu permasalahan, limbah tersebut mau jadi apa, yakni kerajinan replika. Setelah dia menemukan masalah atau memecahkan masalah dari what, barang apa yang mau diproduksi, tapi dia juga menciptakan masalah berikutnya, yakni how, bagaimana cara memproduksi barang tersebut. Next ya, untuk soal tentang itu juga ada di soal nomor 4. Itu juga ada soal di nomor 4. Nah, soal di nomor 4 adalah tren masyarakat Indonesia dalam menikmati kopi, terutama di kalangan muda, menarik perhatian Davido. Sebagai seorang pengusaha, ia melihat tren ini sebagai suatu peluang bisnis yang menjanjikan. Ia membidik pasar kalangan muda dengan membuka coffee shop, desain interior dan eksterior yang dinamis, ruangan yang santai, dan dilengkapi dengan sarana wifi. Keputusan bisnis yang dilakukan Davido menjawab permasalahan ekonomi modern, yakni titik. Nah, untuk soal nomor 4 nih, sudah pasti Davido tadi mempunyai pasar tersendiri. Dia sudah
menjawab permasalahan ekonomi sebenarnya adalah for whom, yakni target pasarnya. Dia tahu target pasarnya. Ketika dia tahu target pasar for whom, nah dia makanya kenapa dia sudah membuat desain interior, eksterior yang santuy dan seterusnya. Nah, itu udah dia pahami gitu loh, karena dia udah memecahkan masalah. Ini nih targetnya adalah kalangan muda. Anak-anak muda pasti suka desain yang seperti itu. So that's why dia sudah menyelesaikan masalah pokok ekonomi yang for whom. Nah, kira-kira begitu untuk soal mengenai produksi atau masalah pokok dalam ekonomi. Oke, untuk tipsnya, materinya nih gitu loh. Masalah pokok dalam ekonomi itu dibagi menjadi dua, yakni yang klasik dan yang modern. Nah, ada yang klasik, ada yang modern. Yang pertama adalah kita akan bahas untuk masalah pokok ekonomi yang klasik. Masalah pokok ekonomi yang paling utama adalah bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya itu. Dan kemudian muncullah permasalahan klasiknya. Yang pertama yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi ada 3 permasalahan ekonomi yang klasik. Nah, ini ya masalah-masalah yang klasik, kemudian yang modern. Nah, ketika semua sumber daya itu ada, semua teknologi ada, muncullah permasalahan ekonomi yang modern juga. Yang mana lebih complicatednya atau lebih terstruktur juga dan lebih to the point gitu loh. Lebih, aku bilang lebih spesifik. Yakni masalah pokok ekonomi modern ada what, barang apa yang mau diproduksi, how di sini adalah bagaimana ya barang tersebut diproduksi, dan di sini jebakannya guys. Aku sering banyak ngelihat soal itu entah di SIMA UI, UTUL UGM maupun UTBK ya, SBMPTN, ketika ada muncul masalah pokok ekonomi modern, itu how-nya yang dibikin mainan. Yakni bagaimana memproduksi barang tersebut, itu option 1. Yang option satunya adalah bagaimana memproduksi barang tersebut secara efektif dan efisien. Dua-duanya sama benar, tapi yang paling benar adalah yang terakhir, yakni bagaimana cara memproduksi barang tersebut agar efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah for whom. For whom ini masalah yang dimana dia masih belum tahu pasarnya seperti apa. Ketika dia sudah menyelesaikan barangnya, what, dia udah nemu ini barangnya yang mau diproduksi barang apa, kemudian how, bagaimana? Nah, bagaimana cara dia memproduksi barang tersebut? Di contoh soal sebelumnya si Davido ya, dia udah tahu bagaimana caranya. Kemudian what, ini permasalahan bisa selesai oleh Pak Joko tadi dengan memproduksi barang kerajinan replika, tapi beliau masih menciptakan masalah ekonomi yang baru. Yakni bagaimana menciptakan barang replika tadi secara efektif dan efisien. Nah, sedangkan si Davido tadi ya di soal yang lain, dia sudah menyelesaikan tahapan-tahapan permasalahan yang ada gitu loh. Dia tahu copy, what-nya, kemudian how-nya, dia bikin desain yang santuy, kreatif, dan lain sebagainya. Dan for whom dia juga udah tahu target pasarnya siapa, yakni golongan anak-anak muda. So man gitu, aku yakin teman-teman udah bisa. Ini merupakan bagian soal yang paling dasar, yang paling gampang, tapi banyak menjebak. Oke, so just hati-hati untuk soal-soal yang mudah seperti ini. Oke, thank you untuk pembahasan kali ini. Just wait for the next explanation about the items in mana ini, KSN ya, kompetisi sains nasional yang udah dikirimkan oleh si Beatrice. Oke, thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.